Jumpa lagi di Bacot. Nyantai, balik lagi bersama Kobacot di sini ditemani oleh Mas Nyantai. Ya, jadi gimana bro? Kali ini kita bahas apa nih asiknya nih? Kok salam kita berubah lagi? Apa? Kan kemarin bisa? nyantai dong lo kan. Kemarin kan iya. gitu. Nah, ini karena edisi spesial. Ada yang ngedesah. Siapa ini? Oh, teman kita datang. Hah? Ada teman kita datang. Enggak, suaranya. Wah, ini horor nih. Berarti Horor kita nih. ngobrol apa? Ini Kolor. kayaknya ya kita Ngobrol horor. Iya, kita ngobrol horor. Ah. Iya. Kita panggil aja yang kebetulan karena dia udah mau mulai penampakan ya. Iya, jadi kita panggil ya. 1, 2, 3, masuk. Loh, Bu perkenalan, jangan pakai Halo. Rekan-rekanku semua, apa kabar? Bacoter kan. Iya, para bacoter kita yang terhormat dan ternyantai ya kan. Oke, perkenalkan nama gua Tio. Oh, Tio Nugros. Tio. Drummer Dewa. Tampan dan tidak sombong ya. Betul. Apa kabar Mas Tio? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, kok baik sih? Kok baik ya? Gak hujanan Mas ya? Tadi kesini. Tadi nggak kehujanan karena kebetulan saya pakai payung. Oh. Gue berharap Nggak sih basah. nggak lucu basah ya? lepek Nggak nyeplak. lucu ya? Gak ada yang kepengen lihat juga kalau Mas Nyantai mau nyoba tete saya nggak? Kok saru? Iya, tete kan semua punya. Anjing, kucing, betina, jantan. Anjingnya ke muka gue, tatapannya gitu. Anjing, kucing, jantan, apa ya kan? Oh iya. Iya. Gimana Mas Tio? Ada kabar apa dari site di PT Mas Tio? PT apa tadi? Hah? Mana gua tahu? Apa Mas Tio tadi? Tionya di sana, Tio PT di sana. ini pertambangan batu karang gigi, Mas. Oh, kalau gua kan batu karang doang. Dia batu lebih karang spesifik gigi. ya. Iya, batu karang gigi yang itu baunya hampir sama kayak makhluk halus itu. Oh, berarti PT Jigong namanya. Iya, PT Jigong. Jigung abadi. Iya. Iya. Ada cerita apa di sana Mas Iya, Tio? ini kebetulan berarti tapi siarnya harus cerita yang horor ya karena kita lagi edisi kolor. Kolor. Kita ngobrol horor ya. Coba diulang. Kolor, Kita ngobrol horor. Nah, ngerti nggak Mas? kolor kita ngobrol horor. Ya. Nah, Kalau sempak, Sepa. itu yang tak pakai Mas. oh, saya kira Jadi sama. sebut-sebut. tuh ya. Jadi sebut. Iya. Sebut Oke, itu oke, mulu oke. sebut. Jangan Ini- enggak usah lanjut. Ngomongin Ini dulu nanti dia. horor-horor jadinya malah ini bercanda ya. Jadi lucu ya Mas ya? Jadi Nggak karena serem. memang apa namanya, makhluk halus itu bukan makhluk yang seram itu. Ya karena dia halus ya sama. Iya, halus. Kalau dia grenjel ya kan, itu namanya nggak halus, dia main pasar gitu. Kayak itu apa, Direxdot. Kita nggak di endorse. Iya, nggak di-endorse ya, nggak katanya. di-endorse ya. Tolong ya, tolong di garis bawahi ya. Nah, tolong endorse. Tapi yang endorse begituan. Jadi awalnya oke. gimana Mas cerita Mas Tio ini? Dulu di tahun 2017 sampai sekitaran tahun 2021 gua itu ya mungkin sekitar 4 tahun ya. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih 4 tahun ya. Gua kan ya alhamdulillah dikasih rezeki untuk kerja di area pertambangan gitu kan, di bidang eksplorasi. Nah, pada saat itu ya kalau teman-teman tahu sendiri kan yang namanya eksplorasi pasti kita nggak jauh-jauh dari hutan, tempat baru. Itu kalau boleh tahu di wilayah mana tuh? Lokasi Mas site-nya? Tio? Ya lokasinya. Pulau mana gitu? Kalau pulau nggak masalah. lokasinya di daerah Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi. Sulawesi. Oke. Nanti kalau tempatnya dicari sendiri. Nanti Iya. kalau misalnya para pendengar butuh geologis nggak apa-apa, saya pengalaman di Mas kalau butuh ya. Tolong nggak direkrut apa-apa. ya kan. Katanya Gaji bisa dinegosiasikan. Gaji 2 Gigi. digit berangkat ya, aman aja. kok emas ya? Iya. Hmm. Iya. Ya jadi dulu kita kan ya sebagai tim sering yang namanya pindah-pindah. Pada saat itu ketika masuk saya langsung diberi tanggung jawab untuk
pegang satu area wilayah untuk dieksplorasi. Oh, jadi tugasnya pegang-pegang di situ. Iya, saya suka pegang-pegang. Kadang-kadang malah salah pegang-pegang ibu-ibu yang masak itu saya pegang gitu. Coba ya. Ini cerita horor. Oh iya benar-benar. Iya. Maaf, baca Iya, tuh. kan namanya setan juga bisa mesem. Genderuwo itu seneng mesem. Oh iya. Bener kan? Genderuwo suka berubah jadi kayak manusia. Tapi ngeliatnya jangan ke gua juga. Gua ngomong genderuwonya itu kelihatannya gua salah itu. iya kan? Iya. Lanjut Mas Tio. Ya lanjut. Ya, jadi setelah setahun saat itu akhirnya saya dipindahkan di area baru dan saya diberi tanggung jawab area tersebut sekitar luasannya 300 sampai 500 350 sampai 400 hektar itu untuk eksplorasi. Nah, Itu berarti sorry motong Mas tuh. Jadi itu berarti dipindah ke site-nya tuh site-nya masih perawan banget ya, masih belum terjamah gitu ya. iya betul terjamah. Ya masih rapet lah bisa bilang gitu kan. Jangan serius nanti Ini kesurupan lah dengerin ini kan. Tolong Mas Tai, ini bukan ini ya, bukan kau bacot yang mancing ya. Iya. Iya terus. Kalau dengerin kayak gini serius nanti kesurupan sendiri, kita nggak tanggung jawab loh ya. Tolong sambil istighfar atau baca-baca yang punya Injil Di gitu. depan kita sudah ada Dibaca. istighfar. Ada kibacot di depan kita. Ya. Jadi insya Allah Kok dia niru nama ini? Itu kan nama kibacot emang luar biasa. Ilmunya waduh luar biasa, masya Allah. Biasa di luar. Biasa di luar. Hujan-hujanan itu yang pawang hujan yang depannya R tuh lewat. Iya. Rianto. Siapa itu namanya? Perusahaan Anaya. Oke, terus. kita lanjut ya. Jadi karena diberi kewajiban seperti itu, beritahu kayak gitu, akhirnya ya kita menjalankan. Awalnya kita hanya saya, terus ada asisten satu, terus satu tim drilling, dan juga ada mekanik itu 2. Kita berangkat ke sana. Ya kurang dari 10 orang lah total. Kita ngawalin eksplorasi di situ. Jadi ada daerah yang memang sudah beres dieksplorasi, bisa dilakukan pengeboran. Kita jalankan dulu pengeboran. Lalu saya masih tetap bisa dibilang itu mapping untuk mencari emas baru. Oh. Mbak. Bukan, kalau mbak nanti kalau jual jadi human trafficking, Mas. Oh iya lali. Lupa aku. Ya, Kalau emas dijual dilarang. itu nanti suruh goyang. Ya, jadi setelah itu setelah berjalan sekitar 1 tahun, akhirnya kita menyewa satu tempat tinggal atau mes. Jadi mes itu dulu adalah mes yang dipunyai oleh satu perusahaan tambang besar di dunia juga. Akhirnya kita sewa mes di situ karena kondisinya rekan-rekan kita makin banyak, ya kan? Karena kan seiring kemajuan eksplorasi ini dan yang pada akhirnya akan diproduksi, ya kan? Yang tersebut akan diproduksi itu kan orang makin banyak, jadi membutuhkan tempat tinggal juga yang makin besar. Iya betul. Mas Tio, sorry motong. Jadi sebelum disediakan mes, tinggalnya di mana nih sebelumnya? Yang 5 yang cuma pas awal-awal ngebobok tempat itu. Kan ada 5 tuh tadi dibilang. Iya betul. Jadi kalau kita biasanya sistemnya ini kita sewa rumah warga. Oh, rumah warga. Iya, yang cukup buat berlima, nanti kita sewa misalnya menyewa berapa bulan dulu, misalnya 6 bulan, nanti kita perpanjang. Misalnya memang daerah itu bagus dan prospek, ya kita lanjutkan kayak Oh, gitu. seperti itu. Oke, lanjut. Oke, tadi sampai mana ya? Sampai menyewa itu. Oh iya. Menyewa dari PT Menyewa mes ini ya, mes di perusahaan tambang besar itu. Jigong Internasional lah Jigong berarti ya. Internasional. Terus. Jadi setelah kita nyewa itu kan ya, itu juga bisa dibilang bangunan tua juga ya. Itu dibangun di tahun 9
atau 98 dan ditinggalkan oleh perusahaan itu di tahun sekitar 2003 atau 2004, saya lupa. Berarti sejak ditinggalkan itu memang dibiarkan kosong, gak ada yang nempatin? Iya betul, itu mungkin kurang lebih kalau misal dari 2017 18 14 tahun nggak ada yang ninggalin itu. Jadi kalau orang yang sana itu misalnya cuma petinggi-petinggi perusahaan itu yang pengen istilahnya kalau bahasa sekarang itu healing gitu kan. Nah mereka ke sana untuk menikmati. Oh ya, ini juga perlu digarisbawahi, tempatnya itu memang view-nya bagus. Karena jadi bisa dibilang mesnya nggak berasa mes tapi kayak semacam justru villa-villa gitu ya. Villa betul sekali. Oke. Kayak villa gitu. Jadi kita untuk bisa melihat pantai itu cuman dibatasi oleh jalan. Wah, bagus. Jalan dua arah. View-nya bagus tuh, berarti deket sama pantai ya. Iya, 2 jalur lah. Maksudnya bisa buat 2 arah kayak gitu. Mungkin sekitar 20 meter lah ke pantai lah kalau dari masjid. Dekat banget memang. Seiring jalannya waktu, orang makin banyak ya kan, kita pindah ke situ. Nah, ini mungkin bisa dibilang ya awal dari kesuksesan perusahaan tersebut. Nah, ya. Lalu ya awal mulanya kita pindah ke sana masih aman-aman aja untuk 1-2 hari pertama. Namun di hari ketiga suasana di mes ini sudah mulai agak kurang mengenakan. Ini berarti dalam arti sudah mulai ada gangguan-gangguan gitu? Iya betul. Gangguan-gangguan ya kalau bisa dibilang gangguan mistis betul. Bisa kasih contohnya biar para bacoter juga bisa ngebayangin nih kira-kira gangguan seperti apa ya? Gua kasih gambaran gini dulu ya. Tempatnya dulu nih. Jadi tempatnya itu kalau lu pernah tahu barak, jadi kalau enggak hotel tapi dari kayu. Oh, kayak cabin gitu ya? Kayak cabin. Jadi ada kamar hadap-hadapan, tengahnya lorong panjang. Oke. Istilahnya kan kayak hotel tapi memang cuma dari kayu. Kita rumah panggung tapi besar banget. Itu kalau nggak salah totalnya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 kamar. Satu kamar isi berapa orang? Satu kamar paling kita isi 2 orang. Oh, 2 orang. 2 sampai 3 lah. Oke. Nah itu posisinya mungkin bisa tergambarkan seperti itu, ada lorong di tengah, lalu nanti kita maju lagi, di situ ada ruang kerja sebelah kiri, lalu di sebelah kanan ada ruang makan kita. Lalu nanti kita turun ke bawah, itu ada dapur. Oh berarti 2 lantai? Enggak, rumah panggung. Oh rumah panggung. Ya, rumah panggung. Oke. Rumah panggung. Kita turun, itu ada dapur. Lalu terus misalnya itu kan kita turun ke kanan tuh ya. Tapi pas kalau misalnya kita turun ke kiri ke arah sebelah kantor, itu ada pohon besar. Di situ pohon besar, saya lupa pohonnya apa. Seingat saya itu pohonnya warnanya putih. Mungkin kalau dia kalau dibakar itu gampang tersulut lah, tapi nggak tahu itu pohon apa saya juga. Oke. Nah, jadi balik lagi ke gangguan-gangguan tadi. Banyak yang dengar, terutama waktu itu yang cerita paling pertama adalah rekan saya dari orang bendahara atau finance ya, orang keuangan lah. Orang keuangan, oke. Ya, keuangan saya dah. Dia mengaku tidak bisa tidur itu 3 hari. 3 hari? 3 hari. Wow. Karena setiap malam pasti ada suara seperti suara harimau. Oh, oke. Itu yang pertama. Nah, lalu saya dan rekan-rekan saya juga kan istilahnya kita tidur bareng-bareng sekitar 3 orang. Iya. Ya kan? Nah, tapi di suatu malam nih. Bacoters pernah tahu nggak ngebedain suara kucing apa suara tikus yang ada di langit-langit rumah? Oh, yang
Toke. Jangan pakai T ya, itu beda. Nah, jadi kan ada kayak Oh yang tikus lari di atap itu. kayak di atap, Iya, tikus lari. kebayang. Nah, tapi pada malam itu beda suaranya. Suaranya beda malam itu. Jadi suaranya seperti bukan suara dari kucing ataupun tikus. Jadi Suaranya besar banget. Kayak lari di atas apa namanya? Di atas apa? Reng itu rumah itu. oh, oke. Plafon betul. Nah, awalnya kita biasa-biasa aja. Tapi di hari setelahnya itu makin parahnya adalah ada suara di atas plafon itu dan ada yang lari di apa namanya lorong koridor depan itu ya, depan kamar. Oke. Nah, kita kan bisa bedain tuh gimana kalau orang yang lewat jalan kan ya, kalau rumah kamu pasti kedengeran kan, Pasti namanya bunyi, dari ya. kayu kan. Betul. Duk, itu kan pasti kedengeran. Ya. Nah kalau ini beda, Jadi suaranya kayak anak kecil lagi main kelereng. Terus habis itu ada suara orang lari. itu berarti gangguannya berturut-turut tuh. Berturut-turut. Oke. Oke, setelah itu hari berikutnya ditambah parah lagi. Lebih parah lagi. Ini suaranya yang lari di lorong itu bukan anak kecil lagi. Jadi kayak orang-orang ya, maksudnya seumuran kita lah, maksudnya orang dewasa itu lari dung. Tapi cuma suara ininya ya, nggak di suara langkah kaki. Oke. Jadi merinding Bapak. Oh iya. Serem juga. Oh iya, saya juga serem nih. Tiba-tiba kok muncul tadi sempat hilang. Awas anak kesurupan loh ya. Jangan serius dengerin ya. Iya, ini tadi sempat menghilang tadi ini. Mas Suaranya. tiba-tiba langsung muncul dia. Darurat militer tadi. Mantap. Iya, terus. Nah, jadi ketika sudah ada itu, akhirnya saya dan rekan-rekan memutuskan untuk ya kita berdoa bersama lah, dan juga bisa dibilang mengadakan syukuran atau gimana, doa bersama lah seperti itu. Oh, jadi sorry motong. Jadi pas ini semua Mas Tio dan yang rekan-rekan yang lain itu pertama kali masuk ke sana itu nggak ada syukuran dulu, langsung tinggal. Kalau kemarin kita itu nggak sempat untuk syukuran dan lain-lain. Oh. Ya udah, Oke, lanjut. Akhirnya kita melakukan syukuran lah di situ kan, kita berdoa bareng ya kan. Ya sudah. Setelah itu mulai berkurang, tapi muncul yang baru-baru. Banyak rekan-rekan saya juga mengaku melihat ya sepasang nggak bisa bilang sepasang. Jadi ada orang tua, ibu-ibu dan anak kecil yang sering duduk di tangga yang saya bilang tadi, tangga yang mau ke kanan sama kiri tadi, ke arah kiri, yang ke arah kantor. di sebelah kantor gitu. Okay. Itu ada yang lihat. Iya. Dan juga pas apa ya, saya kan orangnya bukan orang yang sensitif. Ya saya percaya dengan hal tersebut, tapi bukan menjadi sebuah ketakutan seperti itu. Tapi Mas Tio-nya sendiri ini termasuk yang sensitif gak? Artinya bisa melihat, merasakan, atau memang orang yang yang orang seperti pada umumnya. Jadi gak bisa merasakan atau ini melihat. Kalau untuk masalah kalau untuk masalah mengenai sensitif atau tidak, saya nggak bisa bilang gimana ya. Tapi intinya ya kalau misalnya ada yang seperti itu, saya kerasa lah. Oh, kerasa. Nah, ya entah karena saya takabur atau gimana, akhirnya saya juga kena gangguan juga pastinya. Kena gangguan.
Jadi waktu itu saya masih ingat di tanggal 7 Ramadan apa ya kalau nggak salah. Itu gimana Susah gitu? juga ya. Gimana hitungnya? Tanggalan Enggak, Masehi 7 ada? Ramadan itu maksudnya hari ke-7 di bulan Ramadan. Iya. Tanggalan Masehi enggak ada, Mas? Saya lupa kalau suruh tanggal Masehi itu 2000 Ya nanti biar baca 18 sampai biar 19 baca terhitung sendiri lah ya. Terus nah terus itu, setelah itu? ya mungkin kesalahan saya juga sih sebenarnya. Kesalahan saya juga, harusnya kan yang namanya Ramadan kita sholat ini kan tarawih ya kan, sholat tarawih. Nah tapi saya karena memang deadline-nya sedang banyak pada saat itu untuk perencanaan pengeboran, akhirnya saya mengerjakan ini. Saya ngerjain apa namanya untuk perencanaan itu. Jangan lupa sholat. Dan lupa sholat tarawih. Oh. Nah itu memang kalau orang lain kan dibecandain ketawa-ketawa. Ya. Nah kalau ini layar laptop, layar PC. Oh, pakai PC, oke. PC, layar PC Ah, itu digeser. wah, Ngeri juga ya. iya serem ya. Ini berarti emang jinnya ini udah tua. Sakti. Iya, sakti. kemungkinan tua karena juga Umur ratusan tahun ya. itu juga pertama, itu yang kedua dekat sama pantai ya. Pantai. Karena ya saya juga pernah baca memang jin yang hidup Sakti. di air itu memang mempunyai Kesaktian. bukan kesaktian ya, memang lebih inilah, lebih jahil lah. Oh, Bukan lebih sakti. Kalau sakti, bilang sakti sih nggak tahu ya, karena itu kan Kita nggak pernah ngukur kesaktian ya. nggak pernah ngukur, dan mungkin kalau Nggak ada dibilang benchmarknya. sakti itu mungkin bagi orang-orang yang ngilmu ya. Paham. Nah itu. Akhirnya itu, jadi pada saat malam itu saya sedang berdua juga sama teman saya. Layar digeser, pertama saya diemin. Ya saya masih ngerokok, nikmatin kopi sambil sambil kerja lah, enak gitu kan. Dan kedua kalinya digeser lagi, udah. Akhirnya saya sudahin aja, ya kan. Udah saya sholat aja akhirnya. Terus kopinya habis sendiri nggak? Enggak. Itu waktu itu yang ngabisin itu teman saya, Mas. Oh. Ternyata kehausan dia. Kirain ini ya, Ini. habis terus bilang Jinnya tambah minta lagi dong kopi. enak kopinya gitu. Saya suka kopi pahit soalnya ini. Langsung hybrid nanti. Oh. Mau minta kopi gitu. Maksudnya makanya dikasih Jadi kodenya geser itu geser ya. layar PC atau minta rokok, biasanya kan juga pingin ngerasain rokok. Iya. Kelihatannya enak rokok sambil ngopi ya. Boleh nggak ini? Mas Tay boleh ada rokok sambil kopi nggak? Biar Ada. jinnya datang nanti. Jangan. Ini kan Jangan indoor ini, ya, nanti- Ini di sini kita nggak kebetulan kok bacot nggak bisa ngusirnya, nanti ribet nanti. Kan ada Mas Tai mungkin. kibacot. Hah? Ada kibacot. Oh, kibacot lagi ribet kayaknya. Beda. Lagi banyak kerjaan Iya, lagi baca. Udah tak suruh sholat maghrib dulu. Iya. Terus lanjut tadi. Jadi setelah stop kerja, lanjut sholat, habis itu hilang Ya gangguannya. setelah itu ya sudah, maksudnya untuk bisa dibilang sesi dijahili di ruang kantor itu udah beres ya kan. Heeh. Ya udah habis sholat ya kita biasalah happy lah, kita ngobrol-ngobrol bareng, gitaran kayak gitu kan. Udah beres sampai situ, akhirnya teman saya dijahili juga. Jahilinya seperti apa tuh? Nah dia dijailin itu ngelihat nenek-nenek tua. Si nenek-nenek sama yang bawa anak kecil tadi itu ya? Bukan, Beda lagi. Oh, banyak nenek-neneknya ya? Nah itu, dan itu juga kan kita sempet nanya nih, sempet nanya ke ke kokinya kan orang sana kan, orang asli sana. Bu, bener gak sih di sini banyak yang gini, banyak yang suka gangguin, banyak yang ini. Oh iya benar gitu. Itu yang di situ cewek. Kata kokinya. Cewek ada 2, yang sama anak kecil sama ada yang tua. Oh ya sudah, dia bilang kayak gitu kan. Nah temenku ya bisa dibilang ketakutan juga. Nah malamnya memang dia sampai istilahnya nggak mau tidur di kamar sendiri. Akhirnya tuh dari kamar sebelah itu pindah ke kamar kita. Mungkin kita berenam lah ada. Oh berarti mereka sekamar bertiga juga takut?
takut karena ya terlalu banyak lah gangguannya bisa dibilang kayak gitu. Nah juga setelah akhirnya gangguan itu mereda sekitar 1-2 bulan, kita kan ada kebutuhan karena mesin bor kita makin banyak masuk, kita makin banyak juga butuh mekanik pengeboran. Oh, nambah orang lagi. Kita nambah orang lagi, hire orang lagi. Dan setelah kita nambah, dia kerja kan kita rosternya sekitar 82 apa 92 gitu kan. Nah, pulang, pas dia balik ke site lagi, ke mes lagi, itu ada yang manggil namanya. Si mekanik ini? Ya, Oh. misalnya namanya Warto, ya kan, terus depannya Suwanto gitu ya, jadi Suwanto kan, kan biasanya panggilnya Wanto Atau Su. atau Su ya kan. Su. Nah bisa dibilang kalau dipanggil jadi bukan nama biasanya, jadi misalnya Suwa kayak gitu lah. Atau Asu. Celeng Kayak suara kakak tua ya. Kayak Iya, kakak tua seperti gitu ya. Itu misu. Misu kok bacot. Iya. Ngatain orang. kayak gitu. Jadi dia manggil itu bukan seperti orang biasa manggil namanya dia gitu. Jadi yang dipanggil nama depannya, misalnya yang tadi Suwanto panggilnya Asu atau misalnya Suwa. Tapi kalau dia manggilnya aneh gitu, orang yang punya nama juga nggak dong dia dipanggil. Nge. Dia Iya. kok. Disangka temennya pasti. Itu biasa tuh di dunia apa? Perkelinian. Ya, enggak, itu udah mau masukin alamnya dia, Bro. Oh iya. Itu jadi kita ada kayak dimensi lain dan di situ udah daerahnya dia. Kita nggak tahu karena di mata kita itu masih dunia kita. Betul. Biasanya begitu. Oh. Berarti oke. kita berjalan itu sudah ada di Dimensinya. daerahnya dia, dimensi dia. Itu dia. Oke, Makanya oke. dia bisa komunikasi sama kita. Betul, dengan cara memanggil atau bisa nggak usah jauh-jauh deh ketika kita merasakan udah harum padahal di situ tidak ada bunga. Itu udah pergantian juga, ya? itu bisa juga sebagai inilah. Bisa juga dibilang kita sudah masuk di dunianya dia. Oh gitu. Iya. Bukan masuk, Deng. Maaf saya koreksi. Di daerahnya Frekuensi kita sedang sama. dia. Yes. Oh. Sebagai contoh begini, pada saat tahun 2010 Hah? ketika Merapi sedang erupsi. Jogja itu kan sempat gempa juga. Iya. Nah di situ suatu keadaan terjadi adalah ketika orang-orang secara bersamaan bisa melihat Malampir. Bukan. Apa? Wedus gembel. bukan musik Semar. jadi Semar. ini Iya, Semar yang terkenal. seperti orang berbaris menggunakan baju putih, tapi dia bisa menembus tembok. Oh. Nah, jadi intinya ketika memang frekuensi kita sedang sama, itu memungkinkan kita untuk bisa dibilang bisa melihat dia kayak gitu. Terus Jadi ada kereta kuda gitu. Kayak lampor gitu. Bukan. Nah, kalau menurut rekan-rekan saya dulu itu dia ngeliat itu kayak cuma orang berbaris baju putih Kayak prajurit rapi. gitu, prajurit bukan. Bukan, kalau bisa dibilang kayak kuntilanak gitu. Gue baru denger. Iya. Itu dia nembus tembok. Jadi kalau saya bisa nyimpulin memang sebenarnya dia juga punya dunianya dia sendiri dan dia sebenarnya punya jalur, bisa dibilang kayak jalannya sendiri gitu. Kayak kita kan ada jalan raya terus bisa jalan perkampungan. Nah, mereka tuh sebenarnya punya jalan sendiri, tapi memang nggak sama dengan kita. Dan kita juga nggak bisa ngeliat karena beda dimensi. beda Kecuali alam. kalau tadi yang pas frekuensinya itu Sama. lagi sama. Mungkin kan ya kita nggak tahu karena efek dari gempa bumi atau di mana gitu. Karena biasanya panas, Mas. Hah? Panas. Merapi kan panas ya. Erupsi kan panas. Oh, iya. Oh. Dia juga kepanasan. Oh. Ini kalau kepanasan keluar juga berarti ya. Keluar keringet. Oh iya. Setan bisa keringetan ya. Iya. Jadi apa yang terjadi sama Suwa? Akhirnya oke, kita balik lagi ya Iya. untuk cerita Si Suwa. mekanik. Yang mekanik itu akhirnya ya laporan dengan saya
Mas tadi ada yang manggil tapi apa namanya nggak kayak biasanya, gimana ya? Oh udah biarin aja, biasa itu. Oh. Dah kita berjalan dengan semestinya, dengan biasanya ya kan. Lalu akhirnya ada asisten saya itu kan sempat kebangun malam-malam waktu itu. Kebangun malam-malam pengen makan lah, akhirnya dia ke dapur. Oke. Jadi model dapurnya itu sebagai bayangan aja, dia di antara dua mes. Jadi ada mes yang sebelah sana tapi kita belum sewa. Oh, berarti bangunan vilanya tadi itu lebih dari satu ya? Betul, kalau nggak salah ada 1, terus 2, 3, 4, terus juga ada ruang laundry, terus dia kayak ada bungalow gitu, ada 4 apa 5 kayak gitu. Oh, jadi dia sistemnya kayak ini ya, kayak mungkin bisa dibilang kayak satu komplek kecil gitu ya? Iya, satu komplek kecil. Kelihatannya bagus ya. Iya, Bagus, karena dekat sama ini Mas Tai, Pantai. dekat banget sama pantai, view-nya pasti bagus banget itu. Bagus. Ya, Kapan lagi kita kesana ya? Hah? Enggak, mau ketemu siapa sih Ani-Ani itu? Enggak. Jangan. Jangan lah. Jadi kalau mau snorkeling bagus lah. Oh, Sulawesi. Sulawesi bagus lah. Banyak ini apa namanya? Banyak setan laut. Bukan snorkeling. Karang, tolong. Terus? Nah, pada saat malam itu ketika dia turun ke dapur itu, dia mendengarkan hal yang sama seperti di mes. Ya dipanggil-panggil itu. Bukan, Jadi? bukan dipanggil-panggil. Ada anak kecil main kelereng. Oh. Entah dia main kelereng, entah batu kecil yang digiling. Waduh. Terus. Ya sudah ya, mungkin karena rasa lapar mengalahkan rasa takut, akhirnya dia makan-makannya ya. Setelah itu masih sempat ngerokok dia di situ sambil minum kopi. Memang kejantanannya inilah. Dilihat Bisa dari ini. ini, Rasa bisa lapar. dilihat, rasa laparnya ini ya, bisa mengalahkan Segalanya. Terus ya. Si Suang ngomong apa? Adi, semain kelereng di sini. Gitu. Oh tidak berkata apa-apa sih, Suang. Tidak. Karena dia sudah lapar kakak. Oh, Nyanda Jo. Dodo. Kita sudah bilang pangana. Jangan kore itu makanan, malah colo. Enak. Bacolo. Colo baloco. Oh no. Ya, terus gimana itu lanjutannya? Ya sudah, akhirnya karena apa ya? Setelah hal-hal yang terjadi beberapa kali, ya sudah akhirnya kita membiasakan diri dengan tempat tersebut ya gitu. Oh, berarti mencoba ini ya, kayak kayak istilahnya COVID sekarang itu mencoba hidup berdampingan dengan si COVID. Ini Ya. berarti mencoba hidup berdampingan dengan si ini yang gangguin tadi ini. Iya betul sekali. Ada cerita yang lebih serem enggak, Mas Tio? Soalnya aku bacot belum merinding. Biasanya merinding deh. Ini saya lihat malah ini bulu burung yang merinding. Oh ini buat ini ya, buat yang terakhir nih ya. Oh, serem nih pasti. Ini serem. Ini gua sendiri yang ngalamin. Ini tapi di tempat yang beda nih ceritanya. Masih di pertambangan juga? Pertambangan atau beda? Beda. Tapi ini lebih dalam hutan. Ini buat tambah-tambah dikit bumbu aja. Oh iya. Jadi di Sulawesi Barat pada saat itu kita ada kegiatan bukan pengangguran ya, mapping, ya kan. Nah Cek di situ, lokasi ya? cek lokasi lah bisa dibilang. Di situ memang ada pantangan-pantangan. Salah satunya adalah mandi di atas jam 7 malam. Tidak boleh mandi di atas jam 7 malam. Mandinya mandi di kamar mandi atau di sungai? Nah, Kalau saya lagi cek lahan nggak mungkin di Kamar kamar mandi. Oh, sungai berarti. Iya, sungainya bening berarti ya. bening banget. Wah, luar biasa. Nah, saya setelah packing dan lain bersih-bersih, akhirnya saya mandi, saya lupa nggak lihat jam, saya mandi. Itu saya masih ingat, saya pegang senter, dan senter itu bisa dibilang senter yang buat orang diving, snorkeling. Oh, yang ditaruh di helm. Iya, yang itu bukan? Jadi dia tahan air. Oh, oke. Dia bisa buat nyelam kayak gitu-gitu. Udah, saya mandi, kan senter saya nyalain,
atas mandi tiba-tiba senter mati padahal itu senter baru. Itu biasa itu pertanda awal itu. Terus habis itu Sulawesi Barat dekat daerah Mamuju. Mamuju. Maju mundur jurang sih. Iya emang di situ bukit. Nah, setelah itu akhirnya saya coba, untung saya bawa korek ya, namanya juga saya perokok kan pasti bawa korek. Tapi tunggu, emang gelap banget ya nih Mas Tio? Ini di dalam hutan soalnya. Tapi kan bisa ada cahaya bulan gitu nggak ini? Pada saat itu nggak ada. Oh iya oke. Kebayang. Pada saat itu nggak ada ya, kondisi bukan terang bulan pada hari itu. Akhirnya saya cek, ternyata saya sedang mandi di atas pohon yang sangat besar. Waduh. Jadi pohon itu sudah dipotong, mungkin besarnya ada 1,5 kali 1,5 lebar pohonnya. Besar sekali itu pohon di tengah hutan. Itu di pas saya center pakai ini ya, center korek itu. Saya lihat memang di situ ternyata bekas pohon yang sudah ditebang. Kok seger gitu. Pas mandi kok seger, kok ada yang kayak nyikatin dari belakang gitu kan. Ngeri juga. Akhirnya ya saya tanpa panjang lebar ya, karena kalau saya pegangannya adalah ketika ada seperti itu saya masih bisa bertahan dengan diri saya gitu. Jadi nggak takut dan lain-lain. Ya udah, yang penting saya selesaikan dulu mandi, saya balik ke ini camp lah, bisa camp buatan lah di kayu-kayu gitu. Besok pagi saya cek memang tempatnya bagus, strategis untuk mandi. Tapi kelihatan si pohon-pohon ini enggak? Kelihatan pohon besar. Jadi saya sebelum mandi itu memang nggak ngecek di situ, ternyata bekas pohon besar tadi yang 1,5 kali 1,5. Berarti dia masuk dimensi yang berbeda. Enggak, tapi emang benar pohon besar. Orang paginya dia ngeliat pohon besar kan? Iya. Jadi pohon besar yang udah dipotong. Gak ngeliat bangsa elf gitu atau elf enggak, L300 deh. Elf tuh peri kecil gitu, ngintipin kamu mandi gitu nggak? Jangan pancing saya ngomong jorok ya. Nanti perinya saya hamilin gimana? Ayo. Nggak bisa balik nanti. Punyamu kan. Berarti kalau misalnya peri, berarti punya gue cuma segede tusuk gigi ya. Cut. Enggak, maksudnya aku punya peri juga segede tusuk gigi. Ya mungkin itu sih yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua. Ya semoga intinya kalau ketemu hal-hal yang bisa dibilang mistis, jangan takut lah. Karena kalian kan punya agama, kalian punya doa-doa, ya selalu berpegang teguh pada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu Mas. Oke, seru juga ya. Mas dan Kokoh ini. Seru juga ya Mas Tai ini ceritanya. Karena pengalaman kayak gini kan jarang kita temuin di perkotaan ya. Iya. Kalau kita kan cuma bisa dengar dari berita ada pendaki gunung yang tersesat. Ya, kalau gunung sering. Terus gunung mana nih? Nah, setiap gunung ada. Iya, ada. betul. Ceritanya selalu kalau ya disesatin atau tiba-tiba masuk dimensi lain. Gitu. Iya. Kadang-kadang juga gunung kembar bisa membuat tersesat dalam lubang yang hitam. Wah, ini kayaknya ini beda dimensi nih. Iya, itu kan maksudnya masuk ke dalam dimensi kan. Iya. Dimensi dalam persetubuhan. Nah, aduh. Maksudnya itu ternyata. Nganu Mas. Nganu aku. 300 sudah free. Ya. Kayak di Bali kan. 500 sudah sama hotel. Nggak, balik lagi ke ya pendaki gunung yang sering ditemukan sudah tidak bernyawa di salah satu gunung gitu kan. Ya sama juga mungkin mereka masuk ke dimensi lain nggak bisa keluar. Itu biasanya kita bakal mungkin nextnya kita bisa ngundang nih kali yang anak-anak pecinta gunung. Biasa ceritanya seru-seru tuh mereka. Ada nggak yang bisa diajak? Sebenarnya kalau bayarannya cocok sih bisa bercerita tentang gunung.
Gunung Karena Kembar saya- kan? Beda Ya Gunung beda Kembar, edisi nanti. Sindoro sama Sumbing. Saya pernah pendakian di situ. Itu gunung mana ya? Pernah? Sindoro Sumbing, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Saya ke Selamat itu 4 kali, Sindoro Sumbing sekali. Selamat itu juga cukup tinggi. 4728 koreksi nanti. Ya tapi nggak bahaya di situ soalnya selamat. Oh iya. Iya, kayak bis ya, sumber selamat ya. Betul. Tapi sering makan korban tuh. Udah ganti kok. Namanya jadi apa? Sugeng Rahayu. Oh iya. Iya. Terus juga ada kayak apa namanya? Pendaki gunung itu yang hipotermia. Oh, Dia kalau apa, itu kan kedinginan terus itu ketinggian tertentu setahu Iya. kau bacot. Tapi disitulah timbul halusinasi. Ya, betul. Dia mendengar suara apa kayak dipanggil, terus Oh. dia melihat contoh Lawu ya, Lawu kan Lawu itu apa ya? gunung-gunung Lawu. Oh, Gunung Lawu. Lawu itu ya ini ya temen di Solo ya, itu pernah cerita temennya hipotermia, lalu dia ngomongnya ngerajau apa? Ngaco. Ngaco-ngaco. Ngasal. Kayak Ngasal lindur gitu, aja. kayak orang lindur. Terus dia ketika dia sembuh kan langsung dibawa turun, kebetulan kan lintasan Lawu kan nggak begitu sulit, ya kan? Dibawa turun, setelah dia sadar dia cerita bahwa dia itu melihat kayak ada pasar malam ramai penduduk, dan dia juga di situ juga jajan. Jajan? Oh enggak, beli makanan, beli minuman gitu. Oh. Jadi seakan-akan dia itu nggak merasa takut gitu, nggak merasa kedinginan, nggak merasa panas. Tar dulu. Ini udah ngelebar ke topik selanjutnya. Sayang kalau kita bahas sekarang ini. Oh iya. Biar teman-teman penasaran, jangan sampai ya kan. Benar. Satu topik kok jadi ngelebar yang lain. Nah, jangan. Karena emang Ditahan dulu, Ini ditahan berarti, dulu. berarti Mas Tai kasih ini ya, kasih spoiler. bukan cerita kantor sebenarnya. Gak apa-apa kan edisi Hobi-hobi apa, kolor. mendaki. Pendakian. Hobi mendaki. Ya nantilah kita di next episode ya. Mm. Oke. Ya udah, mungkin sebelum kita tutup podcastnya, ada ini salam penutup dari Mas Tai dan Mas Tio nih. Ya kalau dari aku, kalau kita datang ke sebuah tempat yang baru ya, kita banyak berdoa, terus kita Iya. tidak membuat sebuah kegaduhan dan permisilah walaupun mereka nggak bisa kita lihat. Selalu berlaku sopan ya. Iya, Betul. Itu Bisa aja sih. dibilang manusia aja, antar manusia ketika kita tidak sopan mereka tidak suka. Iya. Apalagi yang bisa dibilang jin. Gak kelihatan, Karena sebenarnya jin dan manusia itu memiliki hal yang sama. Maksudnya dia punya perasaan juga seperti itu. Bisa dari gitu, dari Kobatit nggak ada? Gak ada sih. Itu aja tadi berlaku sopan lah. Iya. Nggak cuma ke yang kelihatan, tapi nggak kelihatan juga. Oke, terima kasih Terima Mas kasih Tio. Mas Tio untuk berbagi ceritanya di Jaga kesehatan. kolor. Hah? Siap, terima kasih. Ini udah sehat loh ini. Iya. Aduh, ini kalau habis podcast gini lapar, ini enak ini kalau makan Iya, sampai. Nanti nasi goreng. Iya, Nasi goreng kambing ya. Biar kencang Mas. biar kenceng ya. Oke, terima kasih Mas Tio, terima kasih Oke. Pembacot. Terima kasih Mas Tai dan terima kasih juga Mas Tio. Kita tutup podcastnya kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan jangan lupa di Share. share. Oke, kalau gitu, Bye. bye. Mwah.